Judul khotbah saya adalah Pemenang Jiwa. Gereja pemenang jiwa. You know, to be honest, kalau saudara tidak diberitahukan betapa pentingnya memenangkan jiwa, Anda nggak akan anggap itu penting. Amin. Saudara di gereja kami yang lama, kurang lebih 20 tahun yang lalu, pertama kali saya bertobat di gereja pertama kali kami. Saya setiap ada hamba Tuhan penginjil atau orang yang berkata, ayo kita menangkan jiwa, itu seperti masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setelah saya melayani Tuhan. Nah, pada waktu saya lahir baru, gelora itu nggak hilang. Karena orang saudara, Anda mengalami kasih Tuhan, sangat mustahil untuk Anda ini tidak ngomong. Karena Alkitab katakan, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang dunia berikan. Nah, kalau saudara punya kunci jawabannya, Anda kan pasti pengen share dengan keluarga saudara, orang-orang terdekat dan terkasih dalam hidup saudara. Itu kenapa yang saya ajarkan pagi hari ini, saya berdoa itu memanaskan kembali apa yang dingin di hati saudara. Dan betapa pentingnya memenangkan jiwa. Dan setelah saya baca buku Bishop, setelah saya dipanggil Tuhan sebagai gembala dan segala sesuatu, saya melayani Tuhan. Saya makin ngerti bahwa tugas utama umat Tuhan yang di tempat ini adalah sebagai pemenang jiwa, sebagai soul winner. Amin. Nah, kita buka sebentar di Matius 25 ayat 19. Saya akan coba ajarkan dan biarkan roh Tuhan yang kerja sisanya. Matius 25 ayat 19. Sorry, 28, saya lupa, saya salah tulis. 28. Ayat 19. Anda akan excited kalau saudara benar-benar mengerti hati Tuhan pagi hari ini sebagai soul winner. Amen. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu harus jadi ambisi saudara. Anda yang suami, bagaimana membawa istri saudara dan anak saudara jadi murid Yesus. Nah, Anda yang single mother, bagaimana anak dan cucu saudara tetap rajin ke gereja. Nah, saya akan breakdown. Amin. Jadi kalau kasih cucu itu, tanda kutip saudara yang sudah punya cucu, kasih cucu itu tiket Eropa, Anda belum besar di mata Tuhan. Are you with me? Atau saudara orang tua yang berkata, Pastor saya ini pengen membangun bisnis 5 turunan sampai saya anak cucu. Kalau saya udah mati 50 tahun ke depan, cucu saya nggak akan pernah susah. Anda belum dahsyat buat saya. Karena amanat agung above all else, di atas semua kepentingan. Itu yang paling penting yang Yesus titipkan warisan ilahi sebelum dia naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. So, soul winner atau konsep atau hati atau mental memenangkan jiwa adalah mesin gereja. Nah, kalau kita belajar, saya ini kenal berapa orang sih di umur saya hari ini? Nggak banyak. Apalagi saudara yang umur 40 ke atas, Anda mungkin nggak kenal sosmed, paling mentok WhatsApp, broadcast message, betul nggak saudara? So sudah limited, tapi pada waktu saya masih muda, saya bergaul dengan banyak orang, saya punya chance untuk memenangkan banyak jiwa. Itu kenapa the key of revival adalah pada waktu gereja penuh dengan anak muda. Amin saudara. So gunakan waktu saudara untuk memenangkan jiwa step by step saya pagi hari ini. Nah, Anda pasti akan matanya keluar kalau Anda ngerti bahwa rewardnya itu apa. Orang itu kalau nggak ngerti benefitnya apa, dengar khotbah begini. Kok gue ditugasin lagi, hidup gue udah susah nih. Tapi Anda akan mengerti betapa pentingnya Anda diselamatkan untuk menjadi soul winner bagi banyak jiwa-jiwa. Jadi dimanapun saudara berada, saudara harus jadi memenangkan jiwa, bersaksi. Saya berdoa Anda benar pulang, oke, saya udah punya list. Minimal saya seorang suami, saya harus tetap bawa istri saya, anak saya ke gereja, ke rumah Tuhan.
Saudara, kok suatu saat ada gembala datang, kita ngobrol, seorang gembala umur 60 tahunan, dia ngomong begini. Dia nangis saudara, suami istri. Baik sekali. Pastor, saya ini putus asa. Saya bilang, kenapa Pak? Setiap orang yang gede, besar di gereja ini, yang sudah diberkati, yang menikah baru punya anak. Mereka itu punya 1000 alasan untuk tidak datang lagi ke gereja. Kenapa? Karena anaklah sakit, entarlah pilek, entarlah lembur, entarlah ngantuk, dan semua. Saya berkata, di dalam hati saya tidak mau gereja saya berakhir seperti itu. Saya selalu berkata, kalau Anda punya sisa umur 10 tahun, Anda bisa punya 2 output di pikiran saudara. Lakukan yang terbaik dengan sisa waktu umur saudara, atau Anda santai-santai untuk menikmatin kekekalan, Anda nggak dapat upah apa-apa. Atau saudara yang hari ini masih muda, Pastor saya masih 50 tahun lagi, masih 20 nih. Berarti kurang lebih 70 lah. 50 tahun lagi saya akan hidup. Kalau Anda pintar, 50 tahun itu Anda gunakan yang terbaik juga. Untuk apa? Mengumpulkan upah kekekalan dalam kerajaan surga. Jangan sampai umurnya dikasih Tuhan 50 tahun ke depan baru meninggal, sampai umur 70, dari umur 20, Anda upahnya sama dengan orang yang mati penjahat yang baru kenal Yesus 2 hari. Tragis gak? Tragis. Ini Desember. Ini kita tidak berlomba-lomba pasang pohon Natal. Anda harus berlomba-lomba benar-benar membawa teman-teman. Saya percaya setiap ibu-ibu, setiap bapak-bapak di gereja ini pasti punya teman. Pasti. Anda keluar negeri, kemana-mana, keliling dunia sendiri. Selfie sendiri, jarang. Apalagi ibu-ibu, minimal bawa 2 orang lah. Minimal ada yang motoin maksudnya. Ya kan? Jadi kalau Anda lagi itu jangan maulah pergi saudara. Minimal ber-4, ber-5 segala macam. Dan gereja akan jadi mesin yang luar biasa kalau Anda ini jadi soul winner. Saya akan ajarkan pelan-pelan. Nah, faktor kedua, kenapa kita harus jadi gereja pemenang jiwa? Karena kita akan jadi gereja yang berbahaya buat setan. Itu aja. Kalau saudara yang hidupnya jarang goncangan, berarti Anda nggak punya lagi berbahaya buat setan. Anda yang hari ini ngalamin keadaan ekonomi, sakit penyakit atau halangan apapun, Anda tetap anak kaso. Anda tetap semangat hidup. Buat raja segala raja, Yesus yang nyata lebih daripada daging kita. Anda adalah orang atau gereja yang berbahaya. Gereja itu bukan overcomer, GBI, JKI, bukan. Gereja itu Anda, bait Allah. Jadi put in your mind and your spirit, saya ini gereja. Amin. Dan apa yang membuat gereja pemenang jiwa itu menjadi gereja yang kuat? Karena gereja yang pemenang jiwa itu mengalahkan me, my, and myself. Amin. Itu menjadi urgency atau menjadi sebuah top priority hidup saudara di atas segala sesuatunya. Coba Anda ini memenangkan jiwa buat Tuhan, me, my, and myself, saudara pasti akan dipotong Tuhan dengan luar biasa. Tapi gereja tanpa memenangkan jiwa, Anda akan terus self-discovery. Self-discover. Aku ini apa ya, tujuannya apa ya, kenapa aku begini ya, kenapa aku kerja ya, kenapa aku dipecat ya. Selalu begitu. Dan hamba Tuhan akan semakin tua dan sibuk memberikan sebuah pengajaran yang bisa membangun diri saudara, tapi saudara tidak berfungsi. Tapi Anda bisa bayangkan dengan teman saudara, siapapun saudara, Anda tidak, tanda kutip, tidak tahu malu dan Anda memberikan kesaksian buat mereka, itu luar biasa sekali. Amin. Coba kalau Anda tanpa memenangkan jiwa lagi, Anda tentang gereja, Anda bingung mau ngapain. Oh dengar khotbah, oh oke, oh pelayanan. Tapi kehilangan esensinya, kehilangan nyawanya. Nangkep. Saya masih ingat pertama kali saya bawa keluarga saya ke rumah Tuhan, itu bahagianya luar biasa. Saking bahagianya, saking saya ini nervous. Saya masih ingat sekali hari itu
saya bawa tante saya dari Jerman waktu itu, dia baru pulang, saya bawa ke gereja, saya berkata, ayo ke gereja. Kenapa harus? Ya pokoknya harus ke gereja pokoknya. Saya nggak ngerti nginjil, saya cuma ayo ke gereja. Dan karena saking excitednya dan semua, saya masih ingat perjamuan kudus sampai tumpah. Pakai baju saya waktu itu putih, wah habis semua. Saking menyembah Tuhannya luar biasa. Nah itu normal. Itu Kristen normal. Kalau saudara diselamatkan Tuhan and Anda do nothing, Anda sakit loh. Benar. Kalau uang segalanya, karir segalanya, bukan jiwa segalanya, Anda gereja yang sakit. Jangan sedih kalau Anda tidak bisa membawa keluarga saudara ke luar negeri. Anda nggak perlu sedih. Tapi kalau Anda tidak bisa membawa keluarga saudara kepada kerajaan surga, Anda butuh berdoa, anak kaso, cari cara, bayar harga, pikul salib, sampai mereka satu keluarga diselamatkan bagi Yesus Kristus. Bukan memindahkan agama mereka loh. Agar one day di kerajaan surga Anda melihat mereka lagi. Kata Alkitab, agar mereka tidak dihukum bersama dengan dunia. Jadi kalau anak Anda S3, Anda boleh bahagia. Tapi kalau anak Anda dipakai oleh raja segala raja, Anda harus lebih daripada bahagia. Karena one day Anda tidak akan bertemu mereka 80 tahun, Anda akan bertemu mereka ribuan tahun di dalam timeless hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kalau ada khotbah yang seperti ini di gereja, ada yang lagi yang pop up di hati saudara. Dengan umurku yang sisa 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, aku harus menjadi soul winner. Kalau enggak, gereja cuman isinya is about money, 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 and money. Buat apa kita building God house? Buat kita bisa lebih baik daripada gereja lain? No. Supaya jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan. Buat apa kita dekor, buat apa kita nyanyi? Buat ngademin hati kita yang lagi galau? It's more than that. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang dunia berikan. Bukankah dunia layak terima itu? God gave His only Son. Agar yang mereka binasa mendapatkan hidup yang kekal. That the price, His only one Son. His name is Jesus Christ. Saya tulis dalam note saya, kenapa itu begitu penting? Karena dari tahta dia harus jadi manusia, dari jadi raja harus jadi hidup dari dalam penderitaan dan disalib, crucifixion dan segala macam. Berarti itu benar-benar worth it pertukarannya. Sampai ada ayat berkata, satu jiwa diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Is that urgent? What do you think? Kalau Tuhan saja, Anda misalnya dapat promosi surga, surga tetap diam aja tuh. Anda nih pulang, dapat hadiah BCA 3 triliun. Surga diam aja. Tapi pada waktu kamu punya bahasa yang sama dengan Tuhan, yaitu jiwa yang terhilang. Seisi surga bersorak-sorai. Mungkin malaikat lagi nyuci baju, mungkin tinggalin. Ada satu yang membuat kamu harus tinggalin, yaitu ada satu anakku memenangkan jiwa yang terhilang. Is that amazing? Sesibuk apapun malaikat lagi dimotong rumput, motong pohon atau apapun harus ditinggalin. Demi untuk bertepuk tangan dan menyambut satu surga bersorak-sorai. So think about this. Is that important for the church? Should be that the first priority, top urgent bagi setiap umat Tuhan yang hadir. Paulus berkata, kalau demi Injil aku akan merendahkan diriku begitu rupa. Karena harga orang yang terhilang tidak ada apa-apanya dibanding harga ego saudara. Pastor, saya disakitin. Kalau suami mau bertobat, lakukan.
Pastor saya ini orang tua saya menyusahkan saya demi mereka ngalamin Yesus. Lakukan. Pastor saya ini harus suffer. Demi mereka datang ke rumah Tuhan. Lakukan. Mau gak saudara? Come on church. Gereja tanpa soul winner adalah, saya tulis dalam note saya, seperti kita datang ke rumah steakhouse tanpa steak makanannya sebagai main menu. Anda datang ke steakhouse pengennya apa? Steak. Betul ya saudara? Kalau steakhouse itu menyajikan apa yang namanya kerupuk bangka atau rangginang, is not the steakhouse again. Alkitab katakan rumahku ini harus penuh. Jadi Tuhan pengen ketemu steak di gereja kita, jangan dikasihkan kerupuk, rangginang, Cirebon, atau seafood, no. Biarkan gereja menjadi main course-nya adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Ambil hati Tuhan pagi hari ini. Tuhan, aku ngerti kenapa hidupku ini seringkali jadi Kristen ini gak ada artinya. Gak jelas hidup saya. Bisnis saya, pernikahan saya, gereja saya, komsel saya. Karena saya ini gak dalam bisnisnya kerajaan surga. Yesus ini nyelamatin orang buat egoisnya dia. Atau supaya dia tidak lihat satu orang pun terhilang dan binasa. Tidak terhilang dan binasa. Jadi kalau hari ini Anda yang mau melepaskan imanmu, jangan. Iman itu mengalahkan dunia. Amin. Anda yang mau lari dari Yesus karena sebuah pengalaman buruk dalam hidup ini, jangan. Jadi soul winner yang luar biasa. Pastor nginjil gak sampai hari ini? Kami ada satu kerabat, keluarga, ceritain masalahnya segala macam. Saya berkata gini, kamu mau hidupmu berubah gak? Nasibmu berubah. Jangan cari uang, tanda kutip. Cari Yesus. Nasibmu berubah. Orang cari Yesus dapat destiny. Destiny itu yang membuat surga menyupport dia. Dan dilimpahi berkat yang luar biasa. Itu yang luar biasanya ikut Tuhan. Saya belajar gini. Kalau satu anak yang terhilang ngalamin Yesus, itu bertemu apa yang namanya destiny. Itu ngubah nasib ending storybooknya. Iya. Tapi kalau orang yang tidak mengalami Yesus akan kehilangan umur masa depannya. True. Come on church. Saya yakin di keluarga saudara ada ngalamin kayak gitu. Ada orang yang buang-buang hidupnya. Dan bukankah berharga saudara? Saya yakin saudara di sini, saya bisa wawancara. Saudara di Overcomer pada waktu momen apa? Setiap orang masih beda. Why? Karena gereja ini punya mesin, yaitu saudara dan saya. Untuk memenangkan jiwa. Kita akan terus menyajikan steak, karena ini memang rumah steak. Kalau ini rumah salad kayak di GI, kita akan menyajikan salad. Anda bisa bayangin kalau gereja harusnya ada steak, menyajikan salad, orang gak mau datang lagi. Kalau saya boleh katakan Yesus gak akan lagi datang ke sini. Karena gereja yang sudah diinvestasikan dengan darah dan kematiannya, tidak lagi menyajikan seperti apa yang dia mau. Is that make sense? Kalau saya mau wawancara mungkin kamu pada waktu di Overcomer pas momen apa? No, bukan yang khotbah, acara apa? Pastor Kevin. Diajak siapa? Koko. Cuman ngajak. Kalau kamu Overcomer pada diajak siapa? Diajak Gilbert. Diajak Gilbert. Javid, kamu diajak siapa waktu sini? Simpson. Kamu diajak siapa? Sendiri Pastor.
mau sendiri datang. Wih. Ini mah nggak dengar dari siapa overcomer? XOM. XOM. Berarti Tuhan pakai XOM. Kamu diajak siapa? Ineke. Ineke tuh pacarnya. Kamu diajak siapa? Akui, Pastor. Akui. Suamimu. Ibu Sofi diajak siapa? Sama anak aku, Dewi. Lihat gak? Mereka di sini karena ada seseorang yang ngomong. Dan ternyata orang yang diajaknya, di dalamnya ada minyak narwastu. Jadi worshiper. Yang diajak Ineke jadi cell group leader. Yang diajak temannya Simpson jadi cell group leader. Wilky diajak siapa? Diajak pastor. Berarti saya sudah memenangkan jiwa juga. And on, and so on, and so on, and so on. Jadi saudara yang hari ini sedang marah karena diajak anak bangun pagi-pagi datang ke overcomer, pulang peluk mereka dan berkata, thank you lo kasih gue surga. Ternyata setiap orang yang diajak punya apa? Punya destiny Tuhan. Tapi dibukanya lewat apa? Injil. Is that powerful? Powerful banget. Kalau gereja balik kepada nyawa ini, gereja akan seperti pesta yang seperti luar biasa. Dan setiap minggu ada banyak kesaksian di komsel, di mimbar. You know, I was like that, but now I found. I found my destiny. Gereja jadi berwarna sekali. Kalau enggak gereja akan menjadi gereja yang konsumerisme. Nggak ngerti tujuannya apa. Amin. Kalau Anda punya anak sampai 12 biji misalnya. 12 orang. Anda nggak sekolahin, Anda kasih makan aja. Nggak diarahin, ngapain ya, terserah pokoknya. Gereja tanpa soul winner seperti itu. Gereja yang tanpa tujuan. Dan jangan pernah heran api Tuhan mati di tengah-tengah itu. Is that powerful? Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. That's very powerful. Saya diceritain satu orang, kemarin Gio bersaksi juga, ada Sylvie, Akui bersaksi. Cuman karena diajak dari seorang clubbers, dia bilang. Kalau orang zaman 80, 70, 60, 50, zaman dulu itu diskotik. Ya, zaman sekarang mereka bilangnya clubbing, mereka berpikir up to date, padahal itu udah ada tahun 60, 70. Cuman diganti aja lampunya. Sama musiknya dia lebih on gitu loh. Kalau tidak ada orang yang membawa, itu orang sampai akhir tuanya loh. Nggak berguna buat apa-apa. Itu dipilih bagi kerajaan surga. Karena ada orang yang ngomong. Kalau saya boleh berkata, ada orang yang berani ngomong. Bukan cuma ngomong, berani ngomong. Yang aku beri ini bukan sampah, tapi obat anti kematian. Yang namanya darah dan kematian Yesus. Ya. Ya. Kamu mau bawa sini. Sekali saya dengar sebuah kesaksian yang luar biasa banget. Kemarin Gio bersaksi, Akui dan Sylvie bersaksi. Bagaimana mereka bisa melewati tanda kutip rumah tangga karena mereka melayani Tuhan. That's betul, saya rasa betul. Coba kalau rumah tangga saudara tidak melayani Tuhan.
Anda masuk kepada apa yang namanya circle nol lagi. Naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Gak jelas. Kebahagiaannya itu semu. Dan mereka, saya yakin Tuhan pulihkan karena mereka melayani Tuhan. Ada satu anak Tuhan bersaksi sama saya dulu, dia bilang, saya ini uang jajannya per bulan ini 70.000. Pada waktu ada BGH, saya ini nulis, saya mau kasih buat Tuhan 2,5 juta. Gak lama dari pas during BGH, tiba-tiba dia dapat kerjaan dan segala macam. Jadi MC dan segala macam. Dan dia ngalamin pertama kali bisa kasih Tuhan 2,5 juta buat kerajaan surga. Dan bukan cuma itu, gara-gara itu dia ngalamin destiny-nya. Anda bisa bayangkan orang yang di dalam rumah Tuhan tiba-tiba transform jadi punya destiny yang luar biasa. Bahagia nggak kalau Anda jadi gereja? Bahagia. Anakmu yang gede, tiba-tiba jadi seseorang yang berguna. Bahagia nggak? Bahagia. Tapi coba gede, nggak ada guna. Coba mikir. Itu jadi pain buat keluarga. Sama nggak dengan gereja? Sama. Jangan-jangan Anda nggak bahagia karena yang Anda cari beda dengan yang Tuhan cari. Perhatikan itu baik-baik. Anda hidupnya udah liar, tanpa visi. Alkitab berkata hidupku liar karena without vision. Saya tantangan sini. Saya ini dapat perumpamaan bagus sekali. Kenapa gereja melayani Tuhan? Kata Alkitab begini di Wahyu. Pada hari kematian nanti, perbuatan saudara mengikuti saudara. Anak, istri, suami, hamba Tuhan cuma nemenin saudara di pinggir peti mati. Tapi roh dan jiwa dan perbuatan saudara mengikuti saudara selama-lamanya. Jadi kalau Anda yang meninggalkan Yesus karena sesuatu yang di muka bumi ini, Anda harus pikir 2 kali pagi hari ini. Yang Anda mau kecewa, mau moody, mau ego, mau ninggalin Yesus, hati-hati. Anda akan nyesal tanpa bisa turning back. Hidup kita seperti ini. Let's say hidup manusia itu sampai sini. Tuhan kasih umur dari lahir, ya, segini. Kalau Anda jual sekekekalan ini, cuman buat seumur pendek ini. What do you think? Kalau Anda mau cari kebahagiaan sependek ini dan menukarkan sepanjang ini kekekalan. Kenapa gereja itu indah? Karena gereja menyiapkan saudara dari sini. Lahir, pemberkatan kan? Dikunjungin kan? Nikah, mati atau meninggal, atau sebelum meninggal ngalamin pengangkatan, I don't know. Sampai sini. Anda jangan bilang kekekalan itu sebentar loh, lama. Enggak ada batasnya. Karena roh dan jiwa nggak bisa mati. Think. Kata Alkitab, kamu menanggung penderitaan yang sementara. Yesus sudah kasih tahu buat gerejanya, sementara. Dia berkata, ketahuilah bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Dengan Anda punya pengertian itu, Anda ke gereja ini dengan pengertian. Menyembah ini dengan pengertian. Anda nggak akan tidur jam 4 pagi buat nonton. Anda siapin diri saudara untuk seini. Siapa yang pernah ngalamin kuliah? Sekolah. 9 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Oke. Lama nggak? Langsung.
Maklum di Overcomer nggak ada yang juara matematika. Semuanya menggambar juaranya. Sama menyanyi dan melukis ya. Saya juga dia jebolan tinosidin dulu sama oma saya. Saya masih ingat pertama kali saya ikut perlombaan gambar di Ancol. Harusnya standar itu pakai krayon. Oma saya beliin saya cat air. Jadilah saya kalah. Saya gambar kuda zebra dan zebranya itu hitamnya nggak bisa lurus karena cat air, what do you expect gitu. Dan saya kalah dan saya pulang kecewa sama cat air itu dan saya nggak mau jadi lagi pelukis. Totally. And sampai di sini. Anda bisa bayangkan kalau saudara cuman berkutat di sini. Anda yang kuliah, yang sekolah, saya masih ingat sekolah itu rasanya lama nggak? Lama kan? Lewat gak tapi? Pas udah lewat kayaknya apa? Kok sebentar ya? Iya nggak? Nah ini nggak boleh main-main nih. Anda yang berasanya lama di sini bukan berasanya lama lagi, memang selama-lamanya. Jadi kalau one day Anda di rumah di kerajaan surga dikasih dalam kitab kehidupan di sini, Anda bahagianya selama-lamanya. Kalau saya boleh tarik segini, sampai terus aja. Nah, Anda yang meninggalkan Yesus dan namanya tidak ada dalam kitab kehidupan juga bukan sekolah aja udah berat. 9 tahun kalau S3 sampai 15 tahun. Itu kayaknya lama ya. Tapi ini benar-benar lama, tapi bedanya apa? Di penderitaan kekal. Selama-lamanya. Kalau Anda hari ini membuat rumah Tuhan sebagai second option dalam hidup saudara, hati-hati. Saya sudah bilang sama seluruh pastoral headstone, jangan tinggalkan rumah Tuhan karena karir. Karena karir tidak memberikan keselamatan. Minta sama Tuhan karir di mana kamu bisa juga melayani Tuhan. Pastor gimana kalau saya yang udah salah menikah? Bayar harga. Sesakit-sakitnya saudara salah menikah. Tidak sesakit kekekalan ini. Pastor saya ditinggalin teman. Enggak sesakit ini. Kekekalan ini. Pastor saya nggak dapat kesembuhan, saya kecewa sama Tuhan. Anda tahu circle of life gak? Ada yang orang meninggal 16 tahun, ada orang yang meninggal 80 tahun. Ujungnya apa? Mati gak? Ada yang cuma lambat sama cepat, betul ya? Tapi yang paling penting kan setelah itu, ininya. Setelah garis putih ini, sampai sini. Ketemu Yesus gak? Karena saya tahu ujungnya kemana, saya akan bayar harga untuk keluarga saya, jiwa-jiwa yang terhilang untuk ngalamin ini nih. Coba perhatikan ke saya. Dan setiap orang yang di sini karena ada orang yang ngajak. Pastor udah ditolak. Saya yakin dari 5.000 orang pasti ada 2 yang dapat. Masa sih nggak dapat? Anda pernah dapat gak yang tipuan mama minta pulsa? Bodoh gak? Bodoh. Tapi ada yang kena? Ada tetap. Apalagi Yesus. Masa sih gak kena? Wah, kalau Anda ngerti hati Tuhan. Anda akan jadi gereja yang vibrant. Yang mengalahkan jiwa saudara, sakit saudara. Untuk kekekalan ini. Pastor, nah Anda yang lagi dikasih Tuhan waktu dan kesempatan, itu anugerah sekali. Benar.
Bahkan siapa pendiri Apple? Steve Jobs aja nggak dapat. Karya Steve Jobs tidak dibawa sampai kepada kegagalan. Tapi apapun yang kamu lakukan kepada orang yang kecil ini, engkau melakukannya bagiku, kata Alkitab. Engkau melayani sel grup, bersaksi, bawa makanan, jemput orang, mengampuni, mengasihi kadang-kadang gak ada balasan apa-apa. Setia dalam rumah Tuhan, main musik, song leader, bagikan firman. Itu berbicaranya selama-lamanya upah kekal. Nah kalau itu Anda tolak, kira-kira Anda pintar atau bodoh? Karena anak saya nggak bisa bangun pagi, Peser. Jadi kalau bisa Peser buat kebaktian jam 4 sore. Kalau gara-gara satu anakmu saya harus bangun gereja lagi jam 4 sore, saya nggak punya waktu loh. Kamu yang harus sesuaiin waktumu dengan waktu Yesus. Ini menentukan selama-lamanya. Saya harap Anda berjuang selama masih dapat anugerah kehidupan. Tahu artinya deceitful dunia, tipuan dunia? Lakukan semua happy-happy di sini, setelah ini mah urusan nanti. Nah itu dunia tuh. Dunia itu selalu DP-nya belakangan, bawa dulu mobilnya. Debt kolektornya belakangan. That's the world. Tapi Tuhan berkata enggak apa-apa, 70 tahun ikul salib, nanti ribuan tahun memerintah bersamaku. Is that more important? Saya challenge saudara, one day Anda diberkati, Anda boleh bersorak-sorai. Tapi kalau Anda ada jiwa datang kepada Yesus, waduh Anda harus celebrationnya lebih. That's more powerful. Efesus 2. Efesus 2 ayat 10. Setelah Anda dengar pengertian ini, sekarang seolah-olah lebih agak ringan gak apa yang Anda hadapi di muka bumi ini? Hah? Betul ya? Oh, ngerti aku. Kehilangan Yesus itu kehilangan segalanya. Kehilangan yang di muka bumi, sakit iya. Tapi belum segalanya. Efesus 6. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. So, saudara lahir baru bukan cuma sekedar ada di gereja Overcomer, Anda diciptakan untuk sebuah tugas mission tertentu. Nah, itu yang Anda harus cari pagi hari ini. Sisa hidup saudara ini ngapain? Karena Tuhan gak akan menyambut saudara dan berkata, oh thank you, kamu ada menjadi apa? Pegawai nomor 1 di muka bumi, enggak. Tuhan punya pekerjaan baik kepada setiap orang yang diberikan kepada saudara. Nah saya harap saudara benar-benar mengerti ini. Pastor, saya ini cuma seorang bapak atau employee atau apapun saudara ditugaskan untuk sebuah pekerjaan yang baik.
Amin. Hal yang kecil. Misalnya di sel grup. Kamu masak ya minggu ini ya. Pekerjaan yang baik gak? Baik. Hal kecil loh saudara. Amin. Dan saya yakin di setiap saudara punya fungsi masing-masing. Kemarin saya lihat ada EXO show saudara. Saya bilang sama mereka, udah sebulan ini di EXO nggak ada khotbah. Acara selama 3 minggu sebelum Christmas. Tahu apa yang terjadi? Hal kecil gitu, ide kecil gitu. Pekerjaan yang baik itu. Kemarin kurang lebih attendance-nya itu 190. Naik 50 jiwa. Cuman karena ada orang yang melakukan pekerjaan yang baik, yang mau nyiapin semuanya. Tapi kalau di gereja semua gak mau mikir about me, my and myself. Betapa ada banyak pintu yang Anda tutup karena pekerjaan baik saudara yang tidak Anda lakukan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kenapa Anda harus terlibat di dalam pelayanan supaya jiwa Anda tuh gak liar. Coba orang pria tanpa sebuah tanggung jawab. Mengerikan. Atau seorang wanita tanpa tanggung jawab di dalam rumah Tuhan. Mengerikan. Kenapa saya mencintai rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan ini punya destiny. Dan setiap orang yang menangkap destiny itu dianugerahi dengan support dari kerajaan surga. That's powerful. That's powerful. Are you with me, church? Kata-kata ini mengunci jiwa dan pikiran saya pada waktu saya di pesawat waktu itu. Setiap orang pekerjaan ditugasin Tuhan sebuah assignment pekerjaan baik. Jadi setiap saya lihat jiwa baru, saya tuh lihat di balik labelnya, ini ada pekerjaan Tuhan yang dia harus jalanin. Dan spesial sekali. Kita buka firman Tuhan dan kita akan nggak lama akan selesai. Nah kita buka dulu di Lukas 10 ayat 1. Lukas 10. Lukas 10 ayat 1. Kenapa memenangkan gereja pemenang jiwa itu penting? Orang bayar mahal untuk sebuah seminar. Tapi orang tidak mau bayar mahal untuk seorang jiwa. Karena kamu lihatnya apa? Depannya tabiat dosanya, kelakuannya, nyebelinnya, berantakannya. Tapi di balik itu kamu gak lihat ada sebuah pekerjaan baik yang hanya bisa turn on pada waktu dia masuk dalam kerajaan surga. Itu kenapa saya berkata semua talenta, bakat, gift saudara, kemampuan, ability saudara tanpa di dalam Tuhan tidak dihitung dalam kitab kekekalan. Segala sesuatu yang Anda lakukan bagi dirimu, hidupmu, memperkaya dirimu tidak dihitung dalam kerajaan surga. Tapi semua yang kamu berikan untuk sebuah pekerjaan Allah dalam gereja atau di dalam hidup ini, selama Anda masih hidup, itu semua detail dicatat dalam kerajaan surga. Makanya Wahyu berkata barang siapa menang diberikan mahkota kehidupan, diberikan buah kehidupan, diberikan baju putih, diberikan batu putih, nama yang baru. Di-count sama Tuhan. Gereja pemenang jiwa membuat saudara apa? Punya iman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan menolong saudara tidak gampang kepahitan dengan orang. Dan punya belas kasihan. Amin. Lukas 10 ayat 1 sampai 3 dan 17.
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak-anak domba ke tengah serigala. Ayat 17, langsung lompat. Ini keindahan gereja pemenang jiwa. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Dan berkata, Tuhan, jika setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Tapi perhatikan perikop yang awal. Kemudian 70 murid itu kembali kepada Yesus dengan gembira. Nah, di ayat sebelum-sebelum mereka diutus untuk menginjil kepada rumah-rumah. Come on church. Orang Kristen tidak bisa bersembunyi di balik hikmat untuk memberitakan Yesus. Sedangkan orang memberitakan Tuhan, tanda kutip, Tuhan mereka atau yang orang berkata their religion lewat speaker. Itu kenapa EXO harus ke sekolah-sekolah menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan ada beberapa ibu memberikan kaset khotbah saya ke teman-temannya. Kalau Anda nggak bisa nginjil, kasih aja kaset khotbah, buku. Itu pun dihitung sama Tuhan. Powerful sekali. Jadi kalau kita mau lihat gereja ini happy, bukan karena ada hamba Tuhan besar, ada acara bagus, itu juga oke. Tapi Anda akan balik ke Yesus berarti Tuhan ada jiwa yang dimenangkan kayak murid-murid itu loh. Gereja ada excitement. Ada nyawanya, ada kehidupannya, ada sukacitanya, ada steaknya di rumah steak. It's very normal kalau ada steak di restoran steak. Yang gak normal adalah kalau ada rangginang atau ada cincau di rumah steak. What is that? Saya kemarin lewat Taman Ratu di depan. Di restoran seafood ada jual apa yang namanya ayam penyet. Saya berkata, is that make sense? No. Kalau di rumah Yesus ini, restoran Yesus, kita nggak lagi menyajikan Yesus kepada jiwa-jiwa. What do you think? Are you with me? Saya berdoa ini nolong saudara. Kenapa gereja jadi lesu? Khotbah tidak ada lagi pewahyuan, gak ada jiwa-jiwa. Setiap Natal, Yesus disalib atau di Paskah, Yesus lahir di Natal, orangnya itu lagi. Saya pernah berkata, Tuhan kalau buat Yesus disalib, mereka bisa nonton di YouTube. Kalau lihat Yesus lahir, mereka bisa lihat nanti di Desember ada film Mariah Carey tentang Yesus lahir di dunia ini. Tapi yang butuh lihat adalah orang-orang berdosa. Saya tidak mau mengeluarkan uang untuk seorang hamba Tuhan besar saja. Saya mau mengeluarkan uang untuk sebuah acara agar jiwa-jiwa itu datang kepada Yesus. Orang berkata gereja ini gereja acara, I don't care. At any cost. Karena kalau saya undang mungkin Benny Hinn atau Pastor Rehan Bungka, orang berdosa nggak ngerti kok. Jembatannya tuh saudara. Orang bingung bagaimana saya dapat upah di surga. Satu jiwa diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Anda nggak perlu bingung, toolsnya udah dikasih.
Amin. Saya berdoa Anda belajar ngerti hati Tuhan pagi hari ini. Saya baca buku Bishop. Kenapa kita ini harus jadi pemenang jiwa adalah supaya kita tidak terjebak memoles koin yang sama. Tahu Anda punya koin kan? Punya emas, udah bersih. Dibersihin lagi. Dibersihin lagi, there's no point. Kita butuh minyak pembersih ini atau cairan pembersih untuk emas yang kusam. Tapi kita ini nyaman berkomunitas. Gue cocoknya sama dia. Orang baru ngomongnya aja masih serampangan. Attitude-nya gak ada, nama juga orang berdosa. Anda pernah di situ. Yuk kita bikin komunitas yang nyaman. Komunitas anjing, komunitas rumah, komunitas berlian, komunitas arisan, komunitas G-Shock, komunitas dog show kayak saya, komunitas sepatu sneakers, Jakarta sneaker, tidak membuat Yesus tertarik. Saya pernah ikut komunitas seperti itu, it's such a empty life. Gereja ini bukan cuma komunitas. Gereja ini punya sebuah vision and mission. Membawa orang datang kepada Yesus. Sesimpel itu. Satu anak Tuhan pernah cerita kepada saya. Waktu ada satu orang diajak ke gereja sini. Naik mobil mewah. Rumahnya di daerah Puri. Saudara yang di rumah Puri jangan tersinggung. Saya yakin juga jarang. Datang ke sini. Baru sampai depan gak mau repot. Oh ada car wash, kayaknya enggak represent gereja, kayaknya enggak bonafit, pulang. Saya berkata gini kepada Tuhan, Tuhan terima kasih dia tidak jadi ke gereja saya. Karena orang seperti itu, dia hidup buat dirinya sendiri. Dia pakai Yesus untuk beli mercy. Dia pakai Yesus buat cari istri cantik. Dia pakai Yesus untuk karirnya. Dia tidak pernah bahkan memberikan dirinya kepada Yesus untuk mencakup jiwa-jiwa terhilang. Kenapa Anda di sini? Kita ini dipakai untuk pekerjaan yang baik. Mungkin Anda nggak pakai baju mahal, tapi setiap memberi buat Tuhan, kasih yang terbaik. That's luar biasa. Beberapa orang tampangnya kurang menjanjikan buat jadi bos. Tapi tahukah saudara, Tuhan ini punya the power to get wealth. Buat setiap orang. Kalau Anda mau ke gereja, cuman karena AC, parkiran, I think that's not God. Datang ke gereja karena Anda sedang ngantri, pakai aku Tuhan, pakai aku. Use me Lord, use me, use me, use me. Gereja itu akan jadi gereja yang powerful. Saya tulis dalam note saya, harta gereja adalah bukan orang yang duduk tetapi orang yang mau diutus. Harta sebuah restoran adalah orang yang mau bayar, bukan orang yang cuma masuk dan duduk. Ngerti? Coba Anda duduk di restoran nanti pulang makan saburi atau makan apa gitu ya, duduk. Apa yang bisa saya lakukan Mbak, Bu, mau pesan apa? Oh enggak, saya cuma mau duduk aja. Kalau ada 100 orang menuin bangku saburi, terus Anda berkata, ya mau duduk aja emang gak boleh duduk.
Ya boleh sih. Ada di gereja, oh ya cuma mau duduk doang, mau dengerin khotbah pulang ya pokoknya me, my, and myself. Boleh sih, tapi sayang. Anda nggak bisa nikmatin apa yang jamuan Tuhan berikan buat saudara. Yang 70 tahun ini murah. Penderitaan kata Yesus. Yang mahal itu yang kekal. Ini yang mahal. Saya pada waktu lihat encounter kelas hari Senin, orang macet-macet, ikut kelas. Mungkin beberapa juga udah ngerti firmannya tapi tetap ikut. Saya berkata, semua kerja keras saya nyiapin firman terbayar. Bukan karena ditraktir setelah pulang ini, no. Karena ada orang-orang yang punya DNA saya, punya daya juang yang sama. Gila, saudara. Amin. Satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. That's amazing. Amin. Upah kerajaan surga. Saudara, Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudara, pagi hari ini datang ke rumah Tuhan karena Tuhan percaya bahwa saudara ini ngalamin apa? Hari yang masih siang. Saudara masih bisa bekerja. Karena ada waktunya nanti apa? Hari-hari yang gelap. Saat Anda sudah terbaring, saat Anda sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Anda menunggu sesuatu waktu dalam hidup ini, Anda berkata, Tuhan, I wish kalau bisa, aku berharap tadinya berharap, no. Karena pada waktu masa siang Anda tidak bekerja. Kenapa saya seringkali khotbah, saya bilang sama banyak hamba Tuhan, karena suatu saat khotbah saya akan buat orang ngantuk. Pasti. Dan saya harus mempersiapkan generasi yang dibawa untuk lebih besar dari saya. Tapi selama saya punya waktu masih siang, saya akan lakukan yang terbaik. Setiap saudara punya waktu siang itu masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Ada satu hamba Tuhan, saya tutup dengan kesaksian ini. Saya tulis di note saya, ada satu hamba Tuhan yang namanya Jim dari Kanada. Di Maret 1994, dia kena hamba Tuhan penginjil ini, hamba Tuhan ini kena penyakit jantung. Kena penyakit jantung and arterinya penyumpatannya sudah 85%. So bengkak. Sudah gak kuat lagi nahan pressure. Dan gak lama, dia mulai tertidur dan dia lihat rohnya itu keluar dan melewati sebuah terowongan, dan pada waktu itu dia masih mendengar dokter itu pakai alat detak buat stimulan jantungnya dengan listrik, bam, bam. Dan dokter mulai panik dan keluarganya segala macam. Tapi dia sudah hilang. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat ada sebuah taman yang luar biasa, yang dimana taman itu berkilauan seperti cahaya dan ada warna-warna yang tidak pernah dia lihat di muka bumi ini. And di balik di taman itu ada sebuah pohon yang besar, dan di balik itu dia melihat sebuah sosok yang hamba Tuhan itu pasti tahu, dia namanya Yesus Tuhan. Dan dia lihat berkata di taman itu dia melihat Tuhan Yesus dengan sendal zaman Yahudi dulu.
Dia melihat pakunya, dia melihat semuanya, tapi dia nggak bisa lihat mukanya yang jelas karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berjalan di situ. Kenapa dibagikan? Karena tadi yang saya katakan di Efesus 3 tadi bahwa, di Efesus 2 tadi bahwa setiap orang ditentukan untuk sebuah pekerjaan yang memang sudah didesain buat saudara. Nah, iblis itu nggak mau itu terjadi. Karena kalau Anda bisa ngerti tujuan saudara, Anda ini dapat upah. Ingat loh, Yesus itu cari jiwa, iblis pun cari jiwa. Ngerti saudara? Keluarlah sosmed, tanda kutip, dipakai iblis. Buat memenangkan apa? Jiwa. Supaya Anda nggak ada punya waktu untuk baca firman, nggak punya waktu untuk memberkati orang. Waktu cuma apa? Foto terus. Dan tidak pernah ada di bawahnya misalnya contoh saudara. Datang yuk ke gereja. Udah nggak lagi natural dalam lifestyle saudara. Saya kemarin baru Sabtu SMS-an, saya, kamu ke gereja, udah nanti gampang deh saya ongkosin segala macam, kamu datang ke gereja. Kadang-kadang kalau juga di dalam, saya lagi mau olahraga, saya berusaha senyum sama orang supaya saya bisa open conversation sama orang itu. Makanya kalau Anda susah senyum, Anda nggak bisa menginjil. Pasti Anda nggak setuju sama saya. Coba, Anda mukanya menjadi orang yang paling nyebelin, Anda jalan-jalan ke mall, ke rumah tangga saudara, ke keluarga saudara, dan coba nginjil. Coba. Gak bisa. Saya ini punya peraturan dalam rumah keluarga saya. Setiap tim saya datang, ada yang cemberut saya berkata, go out. If the joy of the Lord nggak memenuhi kamu, don't go in my house. You ruin the atmosphere. Repent first. Saya tidak pernah mau konseling di rumah. Come on. Karena saya tahu damai dan sukacita itu mahal. Sungguh mahal. Bahkan ke gereja saya bilang, walaupun banyak struggle, banyak pikiran, saya nggak boleh depan jemaat itu semberut. Karena saya harus jadi berkat pertama lewat muka saya. Pastor berarti munafik dong. Depends you think. Saya harus menundukkan jiwa saya. Even iblis berkat itu munafik, I don't care. Dari muka saya harus keluar jadi berkat dulu. Injil bisa diberitakan. Saya ini punya, bukan teman lah ya, teman dadakan gitu loh. Saya tuh waktu itu sauna, udah ditulis jelas-jelas gede, ini sauna listrik, jangan siram pakai air. Clear gak? Very clear. Ada satu orang pakai air ember itu bisa meledak atau bisa nyetrum ke kaki. Saya kesal sekali, saya berkata, Pak, it is written, tidak boleh pakai air, ini listrik. Oh nggak apa-apa, saya biasa di tempat dulu juga pakai air. Jadi kalau ada tim pelayanan yang berkata begitu, saya tengking kekerasan kepala itu di dalam nama Yesus. Baca dong gitu. Saya kesal sekali. Dan saya berkata in my heart, gue gak mau jauh-jauh, gue gak mau deket-deket sama orang kayak begini karena ngotorin hati saya. Dan kejadian, saya ini lagi duduk di ruang ganti nge-gym, spinning saya. Capek kan, udah capek kan gak mau ngomong kan.
Biasa pria kalau 2 jam khotbah, sejam khotbah, udah biasa diem aja. Entar jam 5 baru on lagi. Pengkhotbah begitu. And saya duduk, ada banyak orang di situ. Terus dia duduk di sebelah saya. And dia liatin saya dari kaki sampai atas. Anda kan kalau diliatin kan tahu juga kan, karena Anda punya ini kan, si sight sini ya. Kayak owl, kayak burung hantu. Bisa lihat. Terus saya berkata, oke, let's make it fast. Saya ganti kaki semua, pakai sendal. Ya. Terus saya berkata, Pak, hey, saya berkata. Terus Tuhan ingetin, kamu ini hamba Tuhan. Kalau senyum itu sudah mahal buat kamu, bagaimana kamu bisa menangin jiwa? Nah itu yang saya ngomong, Injil gereja yang penuh dengan penjangkauan dan mesin gereja dalam menjangkau jiwa yang terhilang, itu membuat kamu tuh my and myself-nya dipotong Yesus. Betul gak? Kalau kamu suami gak ngerti kamu diurapi Tuhan, kamu akan serampangan hidupnya. Kalau kamu istri, kamu gak ngerti diurapi Tuhan, kamu akan serampangan hidupnya. Pasti, I bet you. Pas mau BGH lah, beli tas 10 juta misalnya. Atau makan 16 juta. Beli abalon 13 juta dibagiin sama anjing. Anda akan buang-buang waktu, buang-buang duit pasti. Ada orang pernah makan abalon 13 juta, saya berkata, oh Yesus. Mahal sekali cuma buat loh. Saya sih gak mau 13 juta, dibayarnya juga ogah, mendingan lu buat persembahan. Orang ada mau berkati saya, pastor saya mau berkati kamu, udah lah kamu kasih full time aja lah. Buat THR akhir tahun. Don't bless me. Always think others. Dan saya duduk, ternyata dia mau nanya sepatu saya. Sepatu saya itu khusus spinning. Terus saya ngobrol, oh ya ini bagus, nggak mahal ya segala macam. Terus saya coba open conversation segala macam. And try to be nice, supaya ada another conversation. Nangkep. And tapi kalau dia sauna saya nggak mau masuk. Ya harus pintar juga. Masa lu keledai jatuh di lubang yang sama 2 kali, kan ya bodoh Anda pelihara. Terus saya belajar, saya langsung ingat, oh dia rumahnya kayaknya di Tangerang. Saya pengen bawa kemana? Ke gereja Tangerang. Kalau saya boleh ngomong, di umur saya sudah malas bergaul. Ntar pas saya bawa, gue yang khotbah kan. Aneh gak saudara? Gue yang khotbah, pendeta siapa? Saya. Ya kan? Makanya kadang-kadang pendeta tuh gak mau bawa jiwa begitu, karena yang khotbah, gue yang bawa, gue yang ini. Saya yang khotbah kan aneh, oh kamu pendetanya masih muda gini. Karena saya pernah saudara, guru body pump berkata, kok Berry gambarnya bagus ya, di mana? Di tol. Oh. Tuh waktu di SKGI. Aduh saya berkata. Nah salah satunya kalau kamu dipakai Tuhan, kamu one day terkenal, kamu juga akan jaga diri di mall. Gak akan selampangan pakai celana sandal jepit, bangun tidur gitu, gak mungkin. Sama. Mau gak saudara dipakai Tuhan? Untuk bawa jiwa. Dan kamu dengan gembira, Tuhan setannya lepas. Kenapa? Karena saya bawa dia ke overcomer. Jangan Tuhan setannya saya bawa sama siapa? Saya sendiri. Kata Tuhan, bukannya udah 20 tahun pelayanan, masih aja lu pelihara setannya. That's amazing. Ini orang-orang di sini semua anak asuh. Kita sekarang setiap minggu 8:30 pagi udah datang. Bahkan dari pagi pemusik nggak ada yang bukain di depan. Mungkin belum buka ininya. Hari Sabtu kita datang lebih pagi. Waduh capek. Ya saya selalu ingat. 1 jiwa diselamatkan. Seisi surga bersorak-sorai. Tutup Alkitabmu.